Halo sahabat Eljon, kita kembali lagi di session ketiga dengan Miss Mary. Miss Mary, tadi setelah kita bahas tentang generasi milenial ya Miss Mary, sampai ada YouTuber, bikin video. Nah ini terus terang tantangannya apa Miss Mary dalam menghadapi situasi seperti saat ini? Tantangan untuk ini apa nih tadi ya untuk orang tua. Orang tua dan juga anaknya sendiri ya Miss Mary. Oh, oke. Iya, tantangannya itu sih menurut saya banyak orang mungkin mereka punya kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir sih nggak masalah ya menurut saya karena kan dengan khawatir kita berhati-hati. Ya contohnya nih, misalnya kayak contohnya menurut saya zaman sekarang we cannot avoid digital. Kita nggak bisa yang namanya mengavoid teknologi. Kalau kalau misalnya ada hal yang negatif, itu jangan salahkan teknologinya, tapi kita justru harus mengedukasi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa menggunakan teknologi dan platform itu menjadi hal yang lebih baik. Sama, kalau misalnya anak-anak sekarang Anda khawatir bahwa, wah nanti kalau misalnya anak saya terekspos di dunia digital, jadi pengaruhnya jadi negatif. Terus ya udah kalau gitu saya larang. Menurut saya itu salah gitu, bukan untuk dilarang, tapi justru untuk didampingi, diberikan pengertian supaya anak-anak ini tahu gimana caranya. Nah, karena again, apalagi di zaman sekarang ini di mana akses ruang gerak kita sangat terbatas. Oke, platform online itu menjadi tempat yang sangat efektif untuk belajar. Berapa banyak hal yang anak saya pelajari sebenarnya dan mereka dapat belajarnya dari YouTube. Anak saya pun jadi bisa video editing sendiri, bukan nggak diajarin sama saya karena dia belajar dari YouTube. Padahal anak saya umurnya juga masih 11 tahun gitu. Jadi dia bisa bikin video, udah gitu ngasih lihat ke saya dan saya wow kagum banget. Mamanya aja nggak bisa ngedit video sebagus itu gitu kan. Ya tapi belajarnya dari YouTube juga gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya. Tapi sebagai orang tua kita benar-benar harus mendampingi. Makanya kalau di Mary Riana YouTube Academy, kalau usia anak Anda masih di bawah 13 tahun, itu wajib harus didampingi oleh orang tua. Ya karena itulah tugas kita nggak bisa membiarkan dia seperti itu. Bukan hanya dunia online aja ya, offline pun juga seperti itu. Dan menurut saya sebagai orang tua, khususnya sebagai orang tua ya, kita harus open mind sih. Kan ada istilah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi untuk kenal itu butuh open mind dan butuh waktu untuk mempelajari. Kadang saya juga awalnya saya nggak ngerti ya, maksudnya ada beberapa video-video YouTuber yang disukain sama anak saya, terus begitu saya nonton dari luar gitu ya, terus kayaknya nih orang kayak cuma ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa doang gitu, ketawa-ketawa apanya yang lucu gitu, saya nggak merasa ini lucu, tapi kenapa anak-anak suka, contohnya seperti itu kan. Ya tapi setelah saya pelajari dan saya lihat sebenarnya ada banyak hal kreatif dan hal positif yang bisa didapatkan. Ya, tapi tergantung kita sebagai orang tua, kita harus mengarahkan dan kita harus mengerti dan kita harus mengetahui dan we have to invest time. Nah, jadi itu sih. Nah, jadi kalau sekali lagi di Mary Riana YouTube Academy ini tujuan saya membuat Mary Riana YouTube Academy ini bukan untuk menjadikan Anda atau anak Anda orang yang paling expert tentang YouTube atau menjadi YouTuber ternama, bukan. Tapi untuk menjadikan Anda orang tua yang paling expert dalam memberdayakan atau empower anak Anda untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Untuk menjadi wadah gitu untuk mereka bisa berkreasi. Kalau mereka punya ketertarikan, kenapa tidak disupport? Sama seperti tadi, kalau anak punya ketertarikan basket, dilesin basket. Ini punya ketertarikan itu bagus, berarti anak udah punya interest, ya udah kita berikan. Nah, tapi again harus ada poin-poinnya. Dan menurut saya bukan hanya di YouTube Academy aja ya, di dunia bisnis pun juga seperti itu. Yang pertama, anak itu harus punya clarity, harus jelas. Mau jadi YouTuber untuk apa? Mau bikin konten apa? Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya demi mencapai view, jangan hanya pengen tenar, itu salah, is wrong. Dan dari awal itu sudah saya ajarkan, clarity. Dan menurut saya kalau kita berbicara tentang bisnis pun juga seperti itu kan. Ketika kita memulai bisnis, harus punya clarity nih, tujuannya apa? Apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka. Berawal dari situ. Terus apa yang bisa kamu bagikan kepada dunia, kepada penonton kamu nantinya gitu. Nah, jadi yang pertama harus punya clarity. Ada 7C sih yang sudah saya siapkan juga yang akan saya bagikan di Mary Riana YouTube Academy. Terus yang kedua itu setelah kita punya clarity, yang kedua itu harus punya courage, harus punya keberanian.
sebenarnya relevan kan, bukan hanya membuat menjadi seorang YouTuber ya, tapi menjadi seorang businessman pun juga seperti itu kan. Selain kita punya clarity apa yang kita suka, apa yang kita bisa, harus punya courage kan, keberanian untuk memulai, keberanian untuk berkarya, keberanian juga. Keberanian untuk memulai sesuatu yang mungkin belum sempurna, yang mungkin masih banyak salahnya gitu kan. Tapi kan dari situ anak-anak jadi belajar untuk percaya diri. Ya kan, anak-anak juga belajar untuk done is better than perfect, lebih baik tidak sempurna tapi selesai daripada rencana tapi nggak selesai gitu. Nah terus baru setelah itu saya akan bantu untuk membuat channelnya. Jadi ada C yang ketiga itu adalah channelnya. Kita siapkan platformnya seperti apa. Nah jadi sebenarnya sangat relatable sih. Kalau di bisnis pun juga seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu nih platformnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Membuat channel itu kan juga pre-productionnya, persiapannya seperti apa, productionnya seperti apa, setelah productionnya juga seperti apa. Jadi diajarkan proses. Ya, dan masih ada 4C lainnya yang akan diajarkan di Mary Riana YouTube Academy. Gitu. Tapi intinya again bukan hanya untuk menjadi YouTuber, tapi supaya anak Anda bisa mengeluarkan versi terbaik dari dirinya dan menjadikan ini wadah untuk mereka bisa berkreasi. Ini saya mau menanyakan sama Pak Beni selaku orang tua. Terus ini gimana pendapatnya Pak Beni? Saya cuma satu, saya akan segera daftarkan anak saya ke YouTube Academy. Thank you Pak Beni. Ya, bisa aja. Iya sekalian sama orang tuanya nanti bisa ikut bikin jadi ini nih, collab sama anaknya nih. Dengan senang hati Miss Mary, dengan senang hati. Ya. Betul. Thank you. Ya, itu detailnya semua udah ada di maryriana.com/YouTube Academy. Jadi detailnya ada di situ. Kalah sama S1 ya Miss Mary ya. Apa? Bisa video editing, S1 baru belajar tuh. Iya, zaman sekarang dan itu dia yang saya kagum dengan teknologi sekarang, karena banyak hal itu dipermudah lewat teknologi. Dan jadi lebih simpel, lebih mudah gitu. Jadi dan ada banyak juga dan maksudnya nggak butuh equipment mahal ya. Nggak butuh kayak software mahal juga. Maksudnya ini sebenarnya kayak lewat pakai iPad atau pakai gadget handphone pun juga bisa gitu. Jadi is good. Dan itu pun juga anak saya belajar. Kenapa? Karena di sekolahnya pun sekarang juga sudah banyak tugas-tugas yang memang dalam bentuk video gitu. Jadi tugasnya harus disubmit dan itu harus disubmit dalam bentuk video. Zaman sekarang gitu ya, Pak Beni, bener nggak sih? Anak-anak harus memproduksi sesuatu, dia harus presentasi, bikin sesuatu gitu. Jadi menurut saya zaman memang sudah berubah sih dibanding ketika waktu zaman saya SD, SMP, SMA betul. Gitu. Wow, dibanding zaman saya SD dulu bisa apa ya? Anak SD sekarang bisa banyak. Bahkan coding itu sendiri juga diajarin pada waktu kecil loh, Miss Mary. Coding. Oh iya. Coding. Padahal tuh terus terang itu pelajaran saya waktu S1. Oh, Bu Frida ngambil ini apa? Programming, informatika. Oke. Kalah sama anak SD sekarang. Iya. Nah, betul. Nah, makanya exactly karena itu akhirnya saya pun juga membuat ini untuk membantu, karena kalau banyak orang tua tadinya jadi dilema, anak punya mimpi, dia tahu sebagai orang tua saya harusnya mensupport mimpi anak saya, tapi saya juga khawatir nih gimana, akhirnya dilema sendiri kan. Ya udah akhirnya saya buat ini, semoga ini bisa menjadi jembatan untuk bisa orang tua mensupport anaknya menjadi content creator tanpa merasa khawatir, karena akan ada saya yang membimbing step by step, memake sure dia berada di ranah yang tepat, yang positif, dan menghasilkan karya yang positif juga dan lingkungan yang positif juga. Gitu. Miss Mary, ini saya mau tanya, ini sempat terbesit ya, di generasi milenial dengan dunia maya yang begitu berkembang, ini kan nanti akan terjadi kesulitan untuk sosialisasi ya, Miss Mary. Nah itu gimana ya? Jadi kan mereka hidup dengan komputer tanpa bicara sama orang, tanpa negosiasi. Nah ini kan pasti ada kesulitannya sendiri ya. Nah ini Miss Mary gimana nih? Oh iya, nah ini dia. Oke, bagaimanapun juga yang namanya sebenarnya salah satu
salah satu hal ya yang juga saya ajarkan di YouTube Academy ini adalah community. Nah, community ini kita pun juga harus smart ya. Khususnya buat anak-anak ya, karena kan mereka juga harus smart, never give personal information online. Jadi walaupun di online jangan pernah memberikan personal information dan juga jangan pernah bertemu dengan seseorang yang kamu nggak kenal gitu. Jadi walaupun kamu udah chat online, dan misalnya dia komen segala macam terus sengaja ketemu, itu definitely is no gitu. Ya, kamu harus consult kepada orang tua. Nah, tapi menurut saya bagaimanapun juga connections itu nggak akan bisa mereplace online. Nah, jadi contohnya nih, misalnya kalau saya anak saya tetap misalnya kadang-kadang sering nonton YouTube ya, tapi akan ada saya juga bersama dengan anak saya juga nonton YouTube. Terus nanti setelah itu kita ketawa bareng, abis itu baru saya bahas. Kita kalau nonton itu sering banget nonton kayak America's Got Talent gitu kan. Apalagi yang video anak-anak, biasanya mereka punya talent-talent yang luar biasa. Nah, akhirnya dari situ itu menjadi bahan untuk komunikasi. Jadi seringkali saya menjadikan hal-hal yang terjadi di online itu menjadi bahan untuk saya komunikasi secara face to face dengan anak saya, karena kita punya referensi yang sama. Kalau kita ngomongin tentang sekolahan dia kan mungkin saya nggak ada di sekolahnya dia, saya nggak tahu. Kalau dia ngomongin saya kerjaan, kadang-kadang dia juga nggak tahu kan. Tapi at least ini menjadi referensi yang bisa kita tonton bersama dan kita bahas bersama gitu. Jadi menurut saya tetap sih pendekatan communication face to face atau tetap ya komunikasi tetap harus ada. Ya, jangan cuma ketik ya. Berarti orang tuanya juga nggak boleh gaptek ya, Miss Mary. Iya. Ikutin terus ini. Betul. Dan menurut saya again yang terlalu terlena di dunia maya kan, kalau misalnya dia cuma ngetik doang. Kadang-kadang kalau dia ngetik nggak ngomong kan, dan nggak bisa ngelihat mukanya siapa, dan bahkan dia nggak tahu udah komunikasi dengan siapa. Nah, itu menurut saya yang harus dikurangin. Tapi kalau misalnya komunikasi seperti ini, video call ya kan, terus misalnya sekarang kayak dia ada project, biasa kan kalau sekarang sekolah juga lewat digital ya, jadi mereka ada Google Meet gitu, ya udah diskusi, itu kan juga komunikasi sebenarnya, cuma beda jarak di layar aja, tapi kan dia tetap verbal communication, tetap bisa ada gesture, tetap bisa melihat. Jadi menurut saya itu still form of communication. Asalkan bukan cuma nunduk sambil ngetik doang. Kalau itu jadi jaga jarak, malah jadi manusia nunduk. Nah, sahabat Eljon, barusan kita dengarkan dari Miss Mary Riana gimana dengan generasi milenial kita yang sekarang. Kita akan masuk lebih dalam lagi di session berikutnya. Jangan kemana-mana ya, stay tune on Indonesia Business Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.